Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 8 masih bersama saya, Pak Ahmad Siddiq. Kali ini kita membahas materi yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pernah kalian lihat minuman keras, judi, dan pertengkaran? Atau bahkan kalian melakukan? Nah, jangan ya, jangan. Karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian ya. Siapa yang rugi? Ya diri kita, keluarga, mungkin kalau sekolah ya, masih yang kelas 8 ya. Apapun itu namanya, tetap itu perbuatan yang merugikan ya. Nah, anakku sekalian, minuman keras itu termasuk khamr itu ya, minuman yang memabukkan ya, atau bisa disebut dengan miras. Orang yang mengkonsumsi itu dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya ya, karena mabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan khamr atau miras tidak semata dari bahan untuk membuat khamr miras, tapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu apa? Memabukkan ya. Nah, dampaknya apa kira-kira ya? Mungkin dari segi aspek fisik ya. Nah, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat seorang menjadi pemabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual, muntah ya. Berat badan menjadi naik karena minuman beralkohol memiliki kadar kalori dan gula yang tinggi. Kemudian dampak gangguan jiwa, psikologis ya, daya ingat ya, gangguan daya ingatannya biasanya merupakan ciri awal yang menonjol ya, khususnya mengenai gangguan pada korteks ya. Kemudian orientasi, daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, waktu dan tempat. Orientasi dapat terganggu secara progresif selama perjalanan penyakit demensia ini ya. Kemudian gangguan bahasa, perubahan kepribadian ya. Adapun cara menghindari ya minuman keras ya, ini bisa mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita ya. Ingat ya, makanya imannya yang tinggi. Menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna baik bagi diri sendiri ataupun orang banyak. Dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan ya. Menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik pada keluarga, teman, tetangga, agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Kemudian yang kedua, anak sekalian, yaitu judi. Judi ya. Dalam bahasa Arabnya al-maisir. Ya, artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah, atau sering disebut dengan berjudi itu sendiri ya. Setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain, merugikan orang lain ya. Dan tidak ada anak-anakku sekalian orang yang kaya karena judi, itu nggak ada ya, tidak ada ya. Meskipun mungkin sering menang ya, maka dia akan tambah berani untuk berjudi ya, dan akhirnya pasti akan rugi ya. Dan akan berakibat dampak yang sangat negatif ya, karena berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi ataupun orang lain ya. Merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan, dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian ya. Dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari ya. Kemudian bagaimana cara menghindari perbuatan judi? Ya, senantiasa kita bermakruf nahi mungkar di setiap kesempatan ya.
berusaha menghindari pergaulan dengan berjudi, berusaha mencari rezeki yang halal, ya, dan senantiasa sering beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus dalam perjudian, ya. Kemudian yang ketiga itu tawuran atau berkelahi atau bertengkar, ya. Biasanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran, ya, itu bisa faktor internal, ya. Kurang mempunyai adaptasi dengan lingkungan sosial dapat menimbulkan tekanan pada remaja yang mentalnya masih labil, ya, masih dalam pencarian jati diri dan tujuan hidup, ya. Mungkin faktor keluarga, adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga akan berdampak terhadap mental psikologis anak, ya. Secara tidak langsung remaja akan meniru pola yang ia lihat di dalam keluarganya. Kemudian bisa faktor karena dari sekolah, ya. Sebagian besar karena kalian nanti kalau sudah masuk sekolah, itu sebagian besar kita hidup di lingkungan pendidikan. Tak heran jika sekolah sering disebut sebagai rumah kedua, ya. Kebosanan yang dialami seorang pelajar di sekolah seperti proses belajar mengajar monoton, tidak ada kesempatan bagi pendidik yang bertindak kreatif, selalu mengekam, otoriter, itu menyebabkan seorang peserta didik akan memilih untuk bersenang-senang di luar sekolah. Kemudian faktor lingkungan. Ini juga berbicara sekolah, media televisi, media cetak, dan ketidakpuasan atas fasilitas itu bisa menimbulkan faktor-faktor yaitu pertengkaran. Kemudian bagaimana cara menghindarinya anak-anak sekalian? Kalian diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Diadakan pendekatan khusus, ya, yang sifatnya damai, ya, memberikan ilmu sosial budaya agar bermanfaat untuk pelajar dan menempatkan diri di lingkungan masyarakat, ya. Ini cara mencegah tawuran. Oleh karena itu, kalau anak-anakku sekalian mempunyai iman yang kuat, iman yang tinggi, maka kalian akan takut melakukan perbuatan-perbuatan baik itu minuman keras, kemudian berjudi, atau bahkan tawuran, yang kesemuanya itu sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kalian untuk mencoba, ya. Sama-sama mencoba, cobalah perbuatan yang baik, ya, baik bagi kita sendiri, ya, orang lain, ya, sama manusia, ya, lebih-lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insani yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.